Selamat datang kembali lagi bersama Evergreen. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Amin. Nah, kita analisa emas. Ya, sekarang harga emas di sekitar 2043. Ya. Hasil newsnya kebanyakan negatif ya. Jadi lebih ke emas ya. Jadi emas fly ya, emas ke atas. Jadi emas sekarang harga sudah di 2043. Ini sudah ada tanda-tanda ada kesempatan uji lagi namanya 2075 ya. Jadi ini kalau dia hit berarti udah 3 kali sentuh. Apakah setelah hit akan jadi low ya? Soalnya kita bisa lihat di weekly ya, ini kan terlalu banyak ya, kita cek oke. Ini oke, kita bisa lihat di weekly ya, kita bisa lihat apakah akan terjadi 3 kali sentuh ya. Jadi kalau kita lihat ini seperti triple top ya, apakah sudah hit di 75 langsung ganti trend ya, apakah mau lanjut naik terus ya, apakah dia pecah akan naik lebih tinggi atau hit langsung dia ganti trend ya. Ini prediksi yang makin yang tentuin ya, kita bisa lihat sebelumnya ya, dia hit sekali turun ganti trend, kedua kali hit ganti trend, ketiga kali apakah akan terjadi ya. Kita hanya antisipasi ya, untuk tipe orang yang mau short long ya, mungkin ya boleh-boleh aja di 2075 ya, sell long, TP nya dibawa tapi butuh beberapa bulan. Oke, terus kita lihat di sini, kita analisa dulu, kita lihat dulu ya. Oke, ini semalam aku udah bilang ya, semalam nih ya, ini kan kuncinya ternyata dia sempat dia turun dia ke 15, pada akhirnya dia pullback kembali, langsung dia breakout ya, breakout langsung dia naik. Setelah dia naik ternyata dia pecahin namanya 2024, dia pecahin supply ini, dipecahin jadi demand. Nah, di demand habis itu dia buat base nya rally, langsung dia newsnya bagus untuk emas, langsung dia naik lebih tinggi sampai sekitar 48 ya. Habis itu karena di atas ada resistan, makanya dia langsung turun, kena dorong ke bawah. Nah, habis itu sampai ke 33 ini dia pullback ke atas lagi. Nah, kenapa sampai sini dia pullback ke atas lagi ya? Ini saya akan bahas ya tentang hasil nanya kumasi ini, oke? Nah, sebelumnya kan saya kasih sell high risk-nya di 2024, 32, 40 dan sama 50. Oke. Dia sebenarnya udah dekat ke 24 di sini ya, kita bisa lihat ya. Dia pecahin ya, kita bisa lihat dari sini, dia pecahin, dia break di atas di 2024 dia di sini ya. Terus dia closingnya di 2026. Habis itu selanjutnya dia doji ya, doji. Terus tunggu lagi konfirmasi selanjutnya, ternyata dia juga doji, pullback buy sudah masuk ya, akhirnya kan sell masuk, selanjutnya buy masuk. Oke, selanjutnya dia juga mulai break di closing di atas 28. Wah, berarti memang benar-benar 2024 sudah dipecahin. Nah, habis itu setelah news dia langsung naik ke atas tinggi-tinggi, closing di sekitar 2045 ya kan. Habis itu dia pasain dikit ke 48 langsung turun ya. Nah, karena di sini ada sell low risk ya, sell low risknya di 2040 sama 50.
Kalau ada yang sell di sekitar 48 ya mungkin sudah ambil profit dah semalam ya. Kalau ada yang ambil sell medium di 2032 itu sangat bahaya ya, sangat bahaya. Mungkin ini kalau kita kalau ada yang sell di 32 itu artinya bahwa dia tidak tunggu closing, langsung dia tunggu harga sudah naik ke atas, sudah dekat 32 ambil sell, itu sangat risiko ya. Karena market ini kalau kita entry, kita perlu tunggu ada break atau rejection, atau tunggu dia konfirmasi closing sampai mana, apakah dia kuat atau tidak ya. Kalau dia ada tanda jenuh baru ambil posisi sell. Selagi dia belum jenuh, jadi boleh tidak boleh ambil sell ya. Karena sekarang kan kita lihat bullishnya masih kuat ya, belum ada tanda-tanda ganti trend ya. Jadi kalau mau ambil sell, saran saya lebih baik cari yang sell low risknya atau medium risknya ya. Kalau high risk itu udah pasti sangat high risk ya, benar-benar jenuh kali. Kalau belum jenuh kali bahaya kali. Oke, sekarang kita akan buat tren baru ya, tren baru ini kita hapus lagi. Nah, analisa baru. Oke, ini kita hilangkan. Oke, ini hilangkan. Oke. Oke. Kalau sesuai ini sampai ini. Oke, ini pas sekali. Ini saya akan dorong dikit, dorong ke sini, sampai titik ini. Oke, saya closing. Oke, stick begini. Selanjutnya kita buat baru. Oke, start gini. Terus ini kita kasih garis. Ini nggak ketemu, ini nggak ketemu. Oke, kita ambil posisi begini sementara, atau di sini ya. Saya sentuh dulu. Kalau kita ambil posisi begini ya, kalau di posisi begini ya, ada potensi ketemu lagi di sini, namanya resistance selanjutnya ya. Kalau memang dia bisa breakout di atas 50 atau 50 lebih, ada potensi uji sekali, ada kemungkinan uji ke bawah. Oke, kalau dia tidak bisa breakout di atas 50, ada potensi uji lagi ke bawah sekali dari sini ya. 30 ada resisten, ada support. Kita kasih ganti jadi support. Ini juga support. Oke, seperti begini. Nanti ada, oke, ini tanda begini. Terus kita gas lagi satu kali lagi. Kalau di sini kita adjust, kita ambil begini sama 56. Oke, kita kasih ganti warna sekitar agak salah, ini warna putih aja, kasih warna agak biru ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kita bagian trend line warna biru ya, biru ini ya. Oke,
Berarti ini masih ada ruangan untuk dia uji lagi, namanya 2055 ya. Uji sekali lagi ya. Di sini ada resisten 50 sampai 55 ada resisten, dia akan uji sekali lagi. Kalau dia uji, dia pecahin, ada potensi uji lagi resisten selanjutnya. Yang terakhir ya, resisten paling kuat ya, dalam sejarah belum ada yang bisa pecahin ya selama bertahun-tahun sampai sekarang 2075. Ya di sini boleh ambil sell. Di sini bisa dibilang zona fresh, zona low risk ya. Oke. Ya, kita bisa lihat ini ya, ini trend line kecil, uptrend kecil, dan ini besar ya, ini besar. Di sini ada besar. Ya. Ini saya kasih agak kecil dikit biar gak terlalu banyak. Terus warnanya kasih agak slow. Oke. Nah, kalau saya lihat ya, dia kalau ini sebenarnya dia turun ke bawah ya, saya cari low ya. Kalau dia gak baca, mungkin dia mau cari sini sekali lagi sell ya. Ya. Kalau dia mau naik habis turun ya, 50 sih, 55 sih udah termasuk sell reversal juga. Di sini ada zona sell. Oke. Ya, kira-kira begini. Oke, waktunya kita kasih sinyalnya. Oke. Pertama-tama ini saya high risknya di zona resisten selanjutnya ya, sudah 2050 sama medium risknya itu 2060, low risknya di 2070, 60, 2075. Oke. Dan buy hairs-nya di sekitar 20. Di sini ada resisten dan ada 30 ya. Jadi saya ada 30, saya anggap saya kita buy bagusnya di 30. Oke, 30. Terus buy medium risk-nya di sekitar 20. Kita lihat di sini 18, ada demand di sini ada 15. 20 sekitar 18, 40, 30 ya, dan 20, 2020 ya. Terus selanjutnya buy low risk-nya di sekitar 2010 sampai 2015. Salah, 15 ya, 2010 sampai 2005. Oke. Dan selanjutnya ini 57. Oke, ini saya kasih ganti sekitar 60 jadi 50. Terus selanjutnya 2006. Tujuh. Cheese.
Oke. Ini kita lihat dia ada tanda-tanda dia mau uji lagi. Kalau memang dia sempat naik ke atas, ya, berarti kan ini saya kasih tahu nih ya. Ini saya ada kasih saya harusnya di 20-50. Kalau dia sempat naik ke atas 50, ya. Kalau ada rejection, ada potensi dia uji lagi ke bawah, ya ke bawah. Tapi di sini ada support 2034 ya, di sini ada rejection. Nah, kalau dia ada reject di sini boleh coba buy di angka 30 ya. 30 habis itu naik ke atas lagi. Oke. Paling top pun di angka 30 ya. Buy high resistance itu. Kalau memang dia tidak bisa pullback ke atas, dia akan batal lagi, habis itu lanjut ke bawah, akan uji ke bawah ya. Ini dia lagi di sini kuncinya nih, ini pivotnya nih, harga tengah-tengah nih. Nah, antara dia mau uji kasar dulu, kalau dia gak kuat akan turun lagi. Kalau memang dia pullback gagal, dia akan ke bawah lagi. Di sini sudah ada harganya. Oke. Semoga beruntung, jangan lupa SL dan jaga MM masing-masing ya. Kalau trading tanpa SL tanpa MM itu sangat risiko ya, saran saya. Setiap orang pasti MM-nya berbeda-beda ya, walaupun sinyal itu sama, MM itu beda-beda, pasti ada yang loss-nya sama profitnya itu pasti gak seimbang. Jadi cara kelolanya MM pasti ada yang plus minusnya. Jadi lebih baik fokuskan MM-nya sampai disiplinnya. Oke. Ini kuncinya kalau aku udah ini high low ya, makin low gitu ya. Memang nih kelihatan udah jenuh. Apakah dia sengaja naik dikit, terjadi double bottom, habis sudah turun. Ya, karena masih pagi-pagi, jadi market pasti agak slow. Dia mau naik tapi ada resisten juga, supply-nya juga. Ya. Oke. Intinya resisten terakhir itu di angka 2075 ya. Kalau seandainya dia di atas itu udah gak ada resisten lagi, jadi susah prediksi. Kalau harga makin tinggi, susah kali mau ambil sell ya, karena kosong ya. Seperti begini kita lihat ya, kita lihat ini. Oke, kita ke mingguan lah, candle mingguan lah. Kita lihat sendiri ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, lihat. Nah, kita bisa lihat candlenya. Oke. Dari tahun 1000-an ya, 1930-an sampai 2003 ya, harga tertinggi di 2075 ya. Kita bisa lihat sendiri tertinggi. Nah, kalau dia di atas lagi, kita nggak tahu lagi mau sell di mana lagi. Jadi mungkin kalau dia naik ya sell aja ya, begitu ya. Ya, gimana analisa lagi, semua atas kosong ya kan. Ya, kecuali dia udah memang dia udah turun, baru kita cari namanya demand bawah ya kan. Ini atas sudah plong, gak ada resisten lagi, gimana mau ambil? Bisa jadi ya di atas 75 semua zona semua ya, hanya tunggu waktu dia ganti tren ya. Jadi bisa jadi kalau kalian mau ingin main trading long punya ya, kalian udah boleh ambil di 75 si sell, main kecil aja 01, udah biar aja, anggap saya itu investasi main lama gitu ya. Dan penting harus wajib punya saldo yang kuat ya, intinya sell 001 saldo harus kuat ya. Kalau dia naik 2300 ya harus tahan di situ ya kan. Anggap saya beli emas PC lah ya situ. Oke, kita emas gak ada harus dibahas lagi. Kita cek dolar ya. Oke, dolar sekarang ya makin turun ya. Kita lihat dulu dolar. Nah, kita lihat. So aku bilang, nah, Nah, ini garis kemarin, oke. Nah, udah aku garis kan. Nah, ini udah ketemu dengan dia kan. Dia tidak bisa bertahan di support 1000 lagi 101 ya.
pada akhirnya dia langsung ke bawah ya, ditandai sama ya, sesuai tanda ya. Ternyata di sini ada trendline ini balik kali ya, dia cocok kali, jadi dia nggak mau turun, dia main di atas trendline ini. Saya akan ganti lagi, geser lagi dikit. Oke, seperti begini. Oke, sekarang dia sudah turun, jadi ini ada potensi ya koreksi ke atas ya, koreksi ke atas ya, sekitar sini ada resisten. Oke, dia harus breakout. Kalau dia tidak bisa breakout, nanti makin turun lagi. Oke, dolar sekarang nggak ada harga ini ya. Oke, kita cek minyak. Oke, minyak. Oke, minyak dia sempat harga ke 83.300, habis itu turun ke sekitar 82.100 ya, juga hampir $10 juga. Kalau main 001 dia masih ditahan EMA 50 ya, masih belum di sini. Kalau dia coba naik ke 83.700 ini ya boleh ambil sekali, atau di 85 boleh ambil sekali ya. Minyak sebenarnya di 83 sama 85 harga sudah tertinggi sebenarnya, jadi kalau harga sudah dekat sih boleh ambil sell aja. SN nya ya harus lebar-lebar kali ya, jangan tipis-tipis ya, karena memang minyak ini suka kali dia ekornya panjang-panjang ya, bisa tiba-tiba dia turun, tiba-tiba dia pullback ya. Hati-hati, minyak lebih suka dia pullback gitu, karena dia sangat sensitif namanya berita. Kalau ada berita pengaruh sama minyak, dia akan berubah arahnya tiba-tiba. Oke, Bitcoin masih, wah, Bitcoin akhirnya dia pecahin ya. Sudah dibilang ini kan, kita bisa lihat kalau kita analisa tren lainnya, ini kan dalam segitiga. Pada akhirnya dia sempat hit, didorong ke bawah lagi, pada akhirnya ketiga kali dia mulai naik ke atas ya. Sempat dia tertingginya 30.600, habis itu dorong ke bawah lagi, sempat dia masuk ya, dalam segitiga. Pada akhirnya EMA 20 ini menjaga dia, habis itu langsung dia fly lebih tinggi lagi ya, sekitar 3800. Oke. Yang kalau mau ambilnya di mana ya, ambil di atas ini di sekitar 31.500. Kalau harga bisa tercapai di sini buat ambil sell scalping ya, set scalping atau sell swing juga boleh sih. Kalau dia di sini ya ambil step-nya juga di sini juga boleh. Di sini ada base nya, di sini ada base nya, demand besar ya, di sini ada demand besar. Kalau dia naik ada potensi uji ke bawah lagi ke 30.500. Oke, ini kalau aku dia harga emas ini, perkiraan harga emas nih mata rekor baru tertinggi terhadap inflasi Amerika Serikat yang lebih lemah ya, dolar AS ya. Oke, tak terlalu banyak bullish ini ya. Ya kan, dia mau coba naik ke atas lagi. Kalau dia naik ya 50 atau 60 ya, diperhatikan baik-baik ya. Yang penting tunggu dia jenuh lah. Atau kalian nggak bisa melihat dia jenuh atau tidak, kalian bisa dibantu dengan alat namanya slot static gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ya, apakah dia harga sudah tertinggi dan juga ada tanda-tanda dia closing mau turun, baru kalian ambil sell ya. Selagi harganya murah-murah ini jangan. Oke, yang penting belajar aja. Untuk pemula yang masih belum begitu paham, saran saya main lot kecil-kecil, satu layar aja, pilih zona low risk aja sambil latihan ya, sambil praktek ya, karena trading ini bukan segampang ya, nggak segampang, jadi perlu belajar sampai tuntas sekali ya. Saya pribadi pun juga tetap harus belajar juga ya, karena memang nggak segampang untuk trading ya, apalagi psikologinya ya kan. MM-nya pun harus benar-benar ketat kali. Kalau tidak ketat bahaya juga ya, bisa-bisa lot juga ya. Oke, sampai jumpa selanjutnya. Bye bye.